Ya, Oke. Bang Nurholis. Saya langsung aja nih Ho ya, saya langsung Boleh, ke Bang Ade silakan. Armando nih. Bang Ade, melihat bisa dengan mic-nya Bang Ade ya. Melihat Boleh, gencatan yang sudah diumumkan ya oleh Presiden AS Donald Trump yang kemudian juga direspon oleh kedua negara. Anda punya satu keyakinan atau optimisme nggak kalau misalnya ini benar-benar gencatan atau ini cuma hanya permainan Donald Trump semata? Ya, kita harus sadar sejak awal bahwa Donald Trump ini kan memang melakukan tindakan sepihak sebetulnya. Yes. Ketika dia mengatakan gencatan senjata, sebetulnya kedua belah pihak itu kayak, hah? Kita nggak diajak ngomong kok, katanya gencatan senjata. Urusan saya sama dia Urusan kok. saya sama dia kok, kamu yang ngomong Iya, gitu iya, kan. iya. Dan bahwa ya tapi barangkali Ah. pasti ada pengaruh Amerika Serikat terutama terhadap Israel. Ya, oke. Karena kelihatan sekali bahwa Trump itu marah sama Israel, ya. Anda dari mana membaca itu Trump marah sama Israel? Ketika segera sesudah kan mereka menyatakan gencatan senjata, Iya, tapi oke. hanya dalam beberapa jam kemudian Israel masih Israel membuat- menyerang, Ya. Iran juga menyerang. Tapi yang penting adalah ketika diwawancara oleh media terlihat sekali Trump tuh bilang bahwa iya emang Iran melanggar gencatan senjata. Loh, jadi sepihak dong lagi dong berarti dong. Ya, tapi kan kemudian tambahan Dia dia menyalahkan adalah Israel. kalimat dia itu belum berhenti. Tapi yang saya lebih marah adalah Israel kenapa juga menyerang. Ya, hanya dalam 1 jam kalau nggak salah dia bilang ya, 1 jam sesudah gencatan senjata dia langsung menyerang. Saya tidak suka lah dengan apa yang dilakukan Israel. Jadi kelihatannya Amerika ini, Trump ini memang ya berbagai analisis kan mengatakan bahwa sebetulnya serangan dia ke Iran itu lebih teatrikal, nggak serius-serius amat. Kan Amerika menyerang Iran, ya. Tapi sebetulnya dia nggak sungguh-sungguh ingin seperti tadi dikatakan sampai mematikan Khamenei atau perdana menteri atau presiden. Ya artinya gini, meskipun pimpinan tertinggi kan ya, Pimpinan tertinggi. Ama ini, meskipun saya kok mau bunuh, bisa saya lakukan itu Kalau kata AS. itu kan kayak bluffingnya gaya. Kalau kita lihat film-film koboi gitu kan, Ya. ada orang yang suka nge-bluffing gitu ya. Ini Trump memang begitu caranya. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Anda. Saya merasa bahwa bahkan Iran itu belum terima. Ya. Dan dia bilang bahwa, jangan salah ya, itu orang-orang Palestina masih dimatiin sama Israel. Terhitung juga masih ada 14 nyawa lagi yang melayang ya. Yang masih melayang terus. Ya. Jadi kami kelihatannya begini, Iran mau bilang, saya akan bisa menerima ide gencatan senjata kalau Israel menghentikan serangan bukan hanya ke Iran. Tapi ke Gaza Palestina. Tapi ke Gaza. Baik. Karena Gaza itu udah sekarang 56.000 atau 57.000 Korban. warga yang tewas dan mayoritas dari warga yang tewas itu adalah perempuan dan anak-anak. Itu kebiadaban yang luar biasa. Iya, oke. Sebetulnya Iran kan tadinya nggak ikut-ikut nih ya. Iya. Begitu dia diserang oleh Israel, Ya. kebodohan Israel menurut saya. Israel tidak pernah menyangka barangkali bahwa Iran itu ternyata sekuat ini ya. Ternyata dia itu bisa nembus Iron Dome-nya Israel ya. Betul. Bahwa dia itu bisa memindah-mindahkan nuklirnya dengan cepat Bisa ya. memporak-porandakan Tel Aviv juga. Betul, memporak-porandakan Baik. Tel Aviv. Nggak sangka sama sekali dan barangkali Israel berharap Amerika akan dukung dong. Ternyata si cowboy Donald Trump ini nggak gitu-gitu amat. Dia Oke. bilang kayak ya sekarang misalnya, ini mungkin saya agak belok sedikit Boleh, untuk mengatakan bahwa dunia saat ini adalah dunia yang sebetulnya marah pada Israel. Ya. Betapapun apa yang terjadi, tapi kita ingat bahwa hari ini di New York City yang menang adalah untuk wali kotanya ya. Wali kota Muslim pemilihan pertama pertama katanya. Muslim pertamanya adalah satu hal. Ya. Tapi dia adalah orang yang pro Palestina Pro Palestina, betul. melawan Cuomo yang pro Israel. Ya. Ya. Jadi yang menang nih di New York City itu kayak kejutan besar. Oke. Bayangkan seorang Nah, ini menarik. Muslim Baik. menang Ya. dan dia adalah seorang yang anti Israel. Jadi Donald Trump melakukan sikap yang 180 derajat ini berdasarkan efek dari gerakan-gerakan masyarakat di Amerika Serikat juga. Maksud saya barangkali awalnya tidak, tapi dia kan sekarang baru tahu. Sadar dia. 60% rakyat Amerika sekarang mungkin naik terus nih ya. Betul. Sudah mengatakan berhenti perang, hentikanlah perang ya. Bahkan cenderung ke impeach jangan. Enggak, saya nggak tahu kalau yang itu ya. Itu nggak gampang sih impeach ya. Emang kayak di Indonesia kirim surat ke DPR. Jadi dibelokin. Oke, saya ingin ke Mas Nurholis terlebih dahulu. Tadi menarik statement yang dinyatakan oleh Bang Ade ketika menyatakan bahwa ini bluffingnya Donald Trump saat penyerangan 3 situs nuklir di Natanz, Isfahan, dan Fordo gitu ya. Apa memang benar ini hanya bluffing atau memang Iran ini punya kekuatan yang saat ini luar biasa dan patut Dahsyatnya. diperhitungkan oleh dunia?
Ya, saya kira iya gitu ya. Iran kan sudah lama mengembangkan nuklir meskipun mereka mengklaim itu untuk damai dan juga riset gitu ya. Tapi kan kita juga tidak tahu apakah di balik itu mereka juga mengembangkan untuk senjata atau perang begitu. Jadi sebetulnya hal yang sama juga dilakukan oleh Israel kan. Ya. Yaitu mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka punya senjata nuklir, Padahal tapi dibuat. banyak analis mengatakan bahwa ya justru Israel tuh paling awal mengembangkan hal itu. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama gitu. Nah saya justru ada hal menarik. Ini kan kemarin pada saat gencatan senjata kedua belah pihak itu mengatakan menang gitu ya. Betul. Jadi menurut saya sejatinya itu Saling klaim. adalah kemenangan semu gitu. Sebab ketika perang itu terjadi maka itulah kegagalan sebuah bangsa karena kekalahan sebuah bangsa karena gagal meniti jalan perdamaian. Nah itulah yang perlu kita renungi bersama gitu. Jadi perang itu bukan jalan terbaik bagi siapapun, bagi negara manapun, bagi pihak manapun. Jadi saya kira kita harus terus mendorong ya bagaimana perang ini, gencatan senjata ini benar-benar bisa dihentikan. Meskipun mungkin ya sebagian besar dari kita tidak yakin gitu. Kenapa? Karena relasi hubungan Israel dan Iran ini kan sudah lama ya. Dari kalau kita telusuri dalam catatan sejarah kan dari tahun 79 ketika revolusi Islam Iran itu barulah terjadi permusuhan itu antara keduanya. Sebelumnya kan Iran baik-baik saja dengan Israel. Nah pasca revolusi Iran itulah kemudian Ayatollah Khomeini dia terang-terangan tidak berpihak kepada Israel. Nah itu tidak lain salah satunya adalah faktor kekejaman Israel terhadap Palestina. Ya. Oke. Nah itu. Nah oleh karena itu apakah gencatan senjata ini akan menyelesaikan perang di antara keduanya? Ya tentu kita masih berharap-harap cemas, kira-kira gitu. Kalau gencatan senjata ini kan terjadi ya, 12 hari katanya begitu. Betul. Tapi kalau misalnya unek-unek, misalnya kita berpikir ke masyarakat Iran dan ke pimpinan Iran dan pimpinan Israel. Ya. Tadi Mas Ahmad kan sudah mengatakan di awal, kalau Iran mungkin dia selain tudingan fitnah nuklir, tapi juga Bang Ade Armando juga mengatakan misi Gaza, ya kan, perjuangan masyarakat Gaza dan lain. Israel pun juga demikian. Ya. Artinya gencatan senjata ini semu dan ini ya basa-basi saja begitu ya. Iya bisa jadi seperti itu begitu. Karena ideologi ya, di dalam dirinya yang belum berubah kan. betul. Bagaimanapun kan Iran keperbihakannya kepada Gaza, Palestina Ya. itu kan dari awal. Oke. Bahkan Iran itu salah satu negara yang tidak setuju dengan two state solution Ya. gitu. Jadi yang Iran mau adalah Palestina itu merdeka. Merdeka. Jadi tidak boleh ada satu negara pun yang menduduki atau melukai mereka. Baik. Oke. Artinya tudingan nuklir bisa kita kesampingkan dong ya. Ya tudingan itu siapapun kan bisa menuding itu dan itu sama-sama sulit untuk dibuktikan. Contoh lah, kemarin kan Israel mengklaim dan ideologi. berita-berita berhasil membombardir itu. Tapi kalau yang namanya nuklir, tentu kan sebaran amunisi itu bisa kita rasakan. Tapi ternyata kan nggak ada itu. Nah artinya apa? Entah mereka sudah melakukan mitigasi, menyelamatkan, mengamankan terlebih dahulu, atau memang benar-benar tidak ada itu, begitu. Oke. Jadi ini sama-sama sulit untuk dibuktikan. Oke, sulit untuk dibuktikan. Gitu. Ya, saya ingin ke Bang Ade. Tadi kan dikatakan bahwa ketika kita ngomongin negara gagal adalah negara yang berperang tadi, ya kan? Menang jadi abu, kalah jadi arang, begitu ya. Nah, terus ada klaim sama-sama saling menang. Anda memaknai klaim dari kedua pemimpin negara ini seperti apa? Ya itu pasti akan dikeluarkan ya, apalagi dengan gaya-gaya Benjamin Netanyahu ya. Tapi saya merasa sih bahwa sebetulnya yang paling khawatir dengan kelanjutan perang adalah Israel. Ya. Oke. Pertama adalah karena mereka melihat bahwa Amerika ternyata kali ini tidak akan mensupport mereka at all cost Iya, gitu at all ya. cost, ya. Nggak akan gitu ya. Kedua, ini negara Israel itu nggak pernah perang sebetulnya selama ini di negaranya kan. Nah kali ini katanya Tel Aviv itu sampai sepertiga dari Tel Aviv terkena kan. Ini kan masyarakat
Israelnya itu sebetulnya panik luar biasa. Dan jangan pernah lupa saat ini sedang ada sebetulnya gerakan di tengah masyarakat sipil Israel untuk mengganti Benjamin Netanyahu. Karena Netanyahu ini dianggap korup ya. Dan bahkan ada analisis yang mengatakan Benjamin sengaja berperang, Netanyahu sengaja berperang agar orang terdistracted, nggak lagi berpikir tentang politik dalam negeri, bahwa dia itu korup, bahwa dia itu menerima bribe segala macam. Teralihkan ya Mas Adi? Teralihkan. Dan sekarang ketika perangnya sudah penyerang terhadap Gaza, bayangkan dari Oktober 2023 sudah hampir 2 tahun. Sekarang perang dengan Iran ya. Masyarakat Israel saya yakin udah merasa bahwa enough is enough. Artinya kalau ada pernyataan dari seorang Benjamin Netanyahu ke hadapan publik di Israel yang mengatakan anak saya saja katanya 2 kali gagal menikah nih gara-gara invasi serangan militer Iran. Itu akan menurut saya pendukung Benjamin Netanyahu seperti tadi dikatakan itu masih cukup kuat, masih banyak. Tapi yang membenci semakin banyak. Dan mereka akan mentertawakan pernyataan-pernyataan seperti itu. Lu mikir 2 kali. Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Mas Nurholis yang tadi menyinggung soal misi Trump yang menjadi inisiator dan memprakarsai gencatan senjata ya seolah-olah antara Iran dan Israel. Ini namanya pinter-pinteran Trump toh namanya. Pinter-pinteran Trump. Ya tentu di satu sisi saya menghargai hal itu gitu ya. Tapi soal kemarahan dia terhadap Israel, saya kok meragukan itu gitu. Kan kita sama-sama tahulah Trump dan juga beberapa presiden Amerika sebelumnya dalam konteks perang seperti ini kan selalu berwajah ganda kan gitu. Jadi bisa saja itu Amerika tanpa Israel tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu Iran kenapa menyebut Israel itu setan kecil, Amerika itu setan besar. Kan gitu kan. Gitu. Tapi Mas Nurholis, saya cuma ingin mengatakan begini. Orang kayak Trump itu adalah salah satu kelemahannya, dia itu bodoh dalam berpura-pura. Jadi dia kalau lagi marah aja. Dan kata-katanya sering tidak terkontrol. Saya cuma ingin mengatakan kali ini nih, Mas Nurholis kan membayangkan presiden-presiden yang normal nih. Yang ketika tampil harus menampilkan gaya yang berwibawa dan jujur dan seterusnya. Kalau Trump, he doesn't care. Ini gaya koboynya dia tadi Dia emang gayanya koboy. Jadi ketika dia bilang, kurang ajar nih Israel, kan gue bilang gencatan senjata, lu malah nyerang. True or fake? True or fake. Saya juga berharap demikian gitu ya. Tapi saya juga membayangkan kenapa Trump bisa semarah itu gitu ya. Kan bisa jadi dalam bayangan dia itu dia bisa aja nanti ide atau gagasan impeach itu bisa benar-benar terjadi gitu. Karena kan yang marah terhadap dia itu kan bukan masyarakat di luar Amerika, warga negara Amerika sendiri sudah banyak yang muak, termasuk mungkin tidak hanya urusan cawe-cawenya Iran, Amerika, tapi yang Palestina. Politik dalam negeri kan juga berkembang juga. Betul, gitu. Tingkat kepercayaan tapi masyarakat bahwa bahkan dia turun 40%. Misalnya gini, bahwa dia menyerang Iran tanpa persetujuan Kongres, tanpa memberitahu Kongres, itu kan bikin marah Kongres. Betul. Ya, makanya saya katakan tadi orang kayak si Zohran Mamdani dari New York itu sebetulnya kemenangannya menurut saya turut dibantu oleh kemuakan orang terhadap gaya-gaya Trump dan kawan-kawan dari Republikan. Berarti Anda mau mengatakan ada movement di Amerika saat ini? Lo jelas itu, kan sudah berbulan-bulan di kampus-kampus nomor 1 masih Amerika Serikat, even Harvard gitu ya, dan yang besar-besar itu kan ada penolakan kepada perang ini secara terus-menerus dan orang tuh sudah tidak malu-malu lagi bilang bahwa I am against Israel gitu kan. Nah tadi Anda belum menjelaskan secara lengkap misi Trump jadi apa? Ya misi Trump jelas dia ingin menunjukkan bahwa negara dia itu superpower dan itu tidak terkalahkan, kira-kira gitulah. Kan itu yang selalu ini kan, jadi ada post power syndrome kalau Amerika itu kalah dengan negara lain. Nah itu yang menurut saya satu hal yang ini sulit untuk diakui oleh Trump gitu. Gitu. Tapi di luar itu saya ingin mengatakan bahwa kan Trump ini kan mencitrakan diri sebagai orang yang religius gitu ya, bahkan cenderung agak fundamentalis kira-kira gitu. Tapi justru dari situ saya ingin mengingatkan kepada dia gitu, dua-duanya juga terhadap Israel juga,
kan Trump itu kan latar belakangnya evangelis. Nah kalau dalam ajaran Alkitab itu kan gini, berbahagialah mereka yang meniti jalan damai karena akan disebut oleh Tuhan sebagai anak Allah kan gitu. Kalau dalam Alkitab kan begitu. Nah semoga ayat itu bisa menjadi inspirasi bagi Trump untuk mengingatkan diri dia sendiri. Tapi mungkin bagi seorang Trump terinspirasi dari ayat itu. Karena kan ini seringkali malah jadi pemicu perang kan. Ya kan kita hanya bisa berharap Mas gitu. Ya kan? Enggak ada cara lain gitu. Karena kita sama-sama sepakat bahwa perang itu bukan jalan keluar. Oke. Gitu. Oke. Mas Pizarro ada komentar soal ini? Ya, ini yang menarik sebenarnya itu kritikan internal terhadap Trump itu juga sudah terjadi para pendukungnya. Atau kita nyebutnya MAGA, kelompok MAGA, Make America Great Again. Ya, seperti itu. Karena kan jualannya Trump itu ketika dia menang, ini kan lucu. Dia tuh jualannya sebagai juru damai. Ya. Orang yang anti perang. Bahkan dia ikut nyalahin Biden itu. Tapi dia ngebom Iran. Karena terlibat dalam perang terhadap Israel. Dan dia berhasil menipu para pemilih-pemilih Arab ya kan. Di Amerika karena dia menipu. Menipu seperti itu. Padahal yang ketika dia naik menjadi pemimpin, jadi presiden, yang terjadi ialah ketika Israel kemudian memutuskan melanggar gencatan senjata, itu kan juga tidak lepas dari green light dari Trump. Ya, ada restu dari Trump, dari Netanyahu, dan akhirnya sampai sekarang genosida Gaza masih terus berlangsung sampai sekarang. Iya. Begitu juga Netanyahu tuh tidak mungkin juga berani menyerang Iran tanpa juga restu dari Donald Trump. Ya, jadi inilah yang kemudian di internal Amerika itu juga terjadi gonjang-ganjing yang begitu sangat kuat. Karena pendukung-pendukung Trump itu balik mempertanyakan mana doktrin American First yang selama ini digadang-gadangkan di kampanye. Ini kan doktrinnya simpel aja. Doktrinnya itu ialah fokus pada ekonomi domestik dan juga mengurangi perang di luar negeri. Makanya kan Trump itu kan juga menyetop dana bantuannya kepada Ukraine. Dan itu karena membebani anggaran militer yang ada di dalam Amerika. Tetapi ketika dia kemudian malah ekspansi ke Iran, ini kan jadi tanda tanya di internalnya. Padahal menariknya, utang Amerika sekarang itu 36 triliun US dollar. 23%-nya aja untuk bayar bunga APBN. Makanya kan kenapa dia ke Timur Tengah nyari investasi. Atas bisikan Elon Musk, kamu nggak bisa terus begini, kalau nggak kita akan disalib sama Cina. Seperti itu. Oke, silakan Mas Tapi Nurholis. ya mungkin ada satu hal juga yang luput dari kita ya. Ini perang ini kan di balik itu juga ada bisnis senjata ya. Dan itu sebagian besar kan dipasok oleh Amerika dan Eropa. Ya, terutama Spanyol ya. Spanyol itu kan mendominasi pasokan senjata ke berbagai negara. Ini juga tidak bisa kita abaikan gitu. Suka tidak suka, di balik perang ini ada bisnis senjata yang menggiurkan juga cuannya. Gitu. Nah inilah yang perlu kita cermati. Lalu yang gencatan, kedua, berarti suplai senjata terhenti dong berarti kalau gencatan kan? Atau perang usai gitu misalnya? betul kan berhenti hanya sementara. Sebentar lagi kan bisa perang terjadi gitu. Kenapa bisa berlanjut? Karena gini, Iran itu sudah memberikan warning bahwa dia akan keluar dari NPT. Nah artinya kalau dia keluar itu dia bebas mengembangkan senjata nuklir. Nah ini kan juga problem buat kita semua gitu. Ancaman terkait dengan perang itu nggak hanya berimbas kepada Iran dan negara-negara di sekitarnya, tapi juga sampai di Indonesia. Kan Iran itu punya ini ya, Teluk Hormuz itu. Itu adalah pemasok minyak 20% di seluruh dunia. Nah kalau itu tidak lagi sampai ditutup misalnya, maka itu imbasnya sampai Indonesia. Ada analis yang mengatakan imbas itu akan berakibat kepada kenaikan minyak di Indonesia 20-30%. Nah tentu ini akan berimbas kepada masyarakat luas. Ekonomi juga. Betul, gitu. Karena itu bagaimanapun Indonesia, meskipun jangankan Indonesia ya, PBB aja kan nggak didengar oleh Amerika dan juga Israel. Tetapi menurut saya Indonesia harus terus menyuarakan bagaimana perang itu bisa dihentikan. Caranya gimana? Indonesia nggak bisa sendirian, dia harus bekerja sama dengan OKI misalnya. Kan OKI salah satu yang mengutuk soal perang ini gitu ya. Lalu negara-negara Arab di Timur Tengah. Nah selama ini kan sebagian besar dari mereka kan diam melihat ini. Ya karena mereka mungkin hanya bersikap parsial saja ya. Iya betul, pasif. Nah Indonesia harus memerankan itu supaya perang ini bisa mungkin kalau tidak bisa dihentikan ya bisa inilah gencatan senjata ini bisa berpanjang gitu ya. Silakan, Mas ini Ade. karena ini mumpung ini disebut, tapi Indonesia juga saya rasa harus mengikuti narasinya Iran, ya. Dia hanya mau berhenti perang kalau orang-orang Palestina itu tidak lagi diserang. Jadi jangan sampai kita seolah-olah menyangka bahwa yang perang tuh hanya Iran,
versus Israel. Israel, and that's it. Iya. Ya, nggak ada pihak lain yang jauh lebih membutuhkan perdamaian, namanya Palestina, Palestina. Jadi kalau memang Indonesia mau ngomong sama Oki, bareng-bareng Oki nih ya, Iya. semua itu menyatakan bahwa mendukung gencatan senjata, meminta agar serangan dihentikan, tapi terutama serangan dihentikan bukan hanya ke Iran atau Tapi ke sampai Israel, ke Palestina. tapi juga Palestina. Iya, iya. Dan itu sudah disuarakan oleh Oki kan. Ya, gini, yang menarik adalah ketika di forum NATO, Trump ini justru bilang memprediksi bahwa perang ini, gencatan senjata ini akan berjalan singkat dan perang akan kembali terjadi antara Iran dengan Israel. Tanggapan Anda? Ya, saya duga itu karena dia melihat nih bahwa ini dua-duanya keras kepala, ya, bahwa baik Israel maupun Iran. Oke. Tapi dia kayaknya lebih paham kalau itu dilakukan oleh Iran. Saya ngerti karena mereka yang diserang duluan kan, Iya. kan sebetulnya menyerang duluan oleh Israel kan. Tapi saya nggak ngerti kenapa Israel setelah didukung oleh Amerika Serikat, Amerika ikut nyerang dengan bayangannya Trump adalah dengan adanya serangan tersebut, maka masing-masing pihak akan memutuskan untuk yuk kita gencatan senjata. Ternyata hanya dalam waktu beberapa jam Israel kembali menyerang. Jadi dia melihat bahwa ini Benjamin Netanyahu ini udah nggak bisa dipegang juga. Sementara Iran ya, begitu dia melihat adanya indikasi bahwa perang akan dilanjutkan, dia akan perang habis-habisan. Dan Iran ini adalah sebuah negara yang dari tahun 79 Ya. ini kurang mengalami petaka apa sih? Oke. Perang tahun 79 Jungkir balik, ya. lawan Irak, bagaimana diembargo oleh negara-negara besar Amerika Serikat. Mereka udah biasa hidup susah and they survive. Ya. Mereka berhasil. Bayangin senjata-senjata yang mereka miliki itu Saat ini dengan pun juga. mudah, bukan nggak dengan mudah, itu berlebihan. Ya, Itu oke. berhasil menembus Iron Iron Dome Dome. Ya. dan menghantam Tel Aviv. Itu orang Israel mana kepikir itu bisa terjadi. Oke. Jadi menurut saya Trump udah lihat ini kalau Israelnya masih keras kepala nih, Iran nggak akan berhenti untuk Dengan berperang. adanya serangan yang menambah lagi jumlah korban lebih dari 60.000 ini dilakukan oleh Israel pada saat gencatan antara mereka dengan Iran ini, Iran menambah semangat untuk menggempur lagi Israel saja habis-habisan nggak kira-kira? Menambah semangatnya dalam arti begini. Untuk pertama kalinya mereka melihat bahwa kita tuh kuat loh ternyata ya. Oke. Kan selama ini Kepercayaan diri ada. kepercayaan diri dan orang-orang rakyat sipilnya itu kalau perlu kami mati untuk ini dan kami siap untuk itu kan. Ini yang tidak pernah terbayangkan oleh Israel dan Amerika. Oke, Anda kembali di Dua Sisi, kita masuk ke segmen ketiga, berarti waktunya pertukaran pemain, Bis. Substitution nih. Substitution. Substitution. Pergantian Bang pemain. Ade, Boleh kita silakan nanti Pak gabung Teguh lagi dari dan belakang Mas Bang Ade. Nurholis. Oke. Kita Kita waktunya ingin pergantian mengundang pemain. Bang Pizarro Ghazali. Boleh tos-tosan dulu. Wah, luar biasa. Nah, kita lihat perspektif lain nih, Pi. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, Ah. boleh silakan Pak Teguh. Kita akan dengarkan ya, ada statement yang disampaikan, kita akan dengarkan ya, yang disampaikan oleh Donald Trump berikut ini. Ke Pak Teguh. Pak Teguh ini tadi Kalau kata orang gimana? Indonesia dengar Trump ngomong, Ah. sae gitu kan. Bisa ae ya. Nah ini tadi bahasa koboi yang sempat disinggung oleh Bang Ade Armando kan. Anda melihat statement Trump ini seperti apa? Mendengar statement Trump barusan? Sae juga dia nyanyi. Dengan mic-nya. Silakan mic-nya boleh. Ini ibarat main bola babak kedua. Dia rubah cara dia bicara, strategi, dan dia harap Iran melunak. Karena sebelumnya dia nggak pernah mengkritik Israel langsung. Dan ini kali mengkritik Israel dan Iran, tapi menambah satu kata lagi buat Israel. Betul. Buat Iran nggak. Artinya sebenarnya- ton lebih berat ke Israel ya Betul. kayaknya. Ton lebih berat ke Israel. Jadi dengan demikian tampaknya ada strategi Trump Boleh didekatkan. untuk menjadikan dialog selanjutnya itu Iran itu berada di pihak dia. Karena berpikir Trump ini udah melunak dan karena itu Iran bisa masuk ke dalam perundingan tahap selanjutnya. Kalau begitu diharapkan oleh Trump bahwa dia bisa menjadi pembawa damai, dua-duanya masuk ke meja perundingan dan bicara dengan jujur. Karena Israel pasti dia pegang. Karena Israel dengan Amerika itu kan dua sisi mata uang. Ya. Ya, ibarat anak Sudah kembar seperti sama-sama. itulah gitu ya. Sudah seperti itu. Jadi Amerika Serikat seperti kita lihat selalu berada pada posisi mendukung Israel di dalam majelis umum maupun di dalam Dewan Keamanan PBB. Iya. Dan untuk itu ini maksudnya statement dia itu kepada dunia, terutama sekali kepada masyarakat di Iran.
Karena masyarakat Iran itu udah kesel. Ini kan aneh. Ya. Kok setan besar, setanul akbar marah kepada setan kecil, setanul asgor. Jadi ini bisa membuat masyarakat juga pemerintah di Iran berpikir Amerika Serikat udah mulai melunak. Karena itu saya akan masuk ke dalam meja perundingan. Cuman yang mereka tidak tahu adalah di dalam batin masyarakat Iran itu ada kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah Greater Israel itu. Pertama, Israel itu akan makin meluas dan menguasai sebagian besar Timur Tengah, melewati batas-batas Sungai Efrat Itu yang dan Sungai dikhawatirkan Tigris. oleh Iran. Ya, Dan peta itu sudah dibuat tuh, The Greater Israel. sudah ada dan peta Betul. itu memang tidak dibuka pada publik. Tapi Ya. kalau pemikir strategis sudah melihat peta itu ada. Oke. Dan Israel selalu maksudnya itu, sebelum peta itu jadi, maka lengkungan saya itu harus saya netralisir. Caranya bagaimana? Ya saya bikin tidak stabil. Ya misalnya Suriah sudah kan. Oke. Kemudian Irak juga sudah. Iya. Jadi kalau nggak bisa saya bikin stabil, pemimpinnya itu saya ganggu terus. Nah, dia kan baru ini mengangkat secara de facto mengangkat seorang kader untuk memimpin Iran di masa depan kan, namanya Reza Shiruz. Reza Shiruz ini adalah anak dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer Pahlavi, iya, yang iya. meninggalkan Iran pada tahun 1979. Jadi sekarang intinya Reza Shiruz ini adalah diharapkan untuk menggalang solidaritas. Karena di dalam masyarakat dimanapun ada, dimanapun negara selalu ada kan, pro, kontra, kemudian yang ambivalen kan. Kemudian ada yang kecenderungan ambivalen bisa ke pro, ambivalen bisa ke kontra. Ini yang dia coba garap. Kemudian untuk masyarakat Iran yang sangat anti Israel itu ada terapinya sendiri. Misalnya lewat public diplomacy. Mungkin akan secara bertahap dibuka bahwa mereka ini adalah pemimpin Anda tapi tidak demokratis. Kan bukankah Netanyahu sudah langsung berbicara kepada masyarakat di Iran? Ya. Saya bersama Anda, kita sama-sama menghendaki perdamaian, menghendaki kemuliaan umat manusia, dan untuk itu kita sama-sama tahu siapa yang menentang ide ini. Itu pemimpin Anda. Karena itu turunkanlah pemimpin Anda. Kira-kira begitu statement dari Netanyahu. Menurut Anda, sebelum saya ke Bang Pizarro, siapa otak intelektual di belakang Reza ini? Reza yang mana? Ada Reza, saya juga Reza. Reza Shiruz. Bukan Reza Shah yang jelas ya? Reza Shiruz. Ya. Coba kita lihat pergerakan dia sebulan terakhir. Oke. Dia sangat akrab dengan kalangan Uni Eropa, sangat akrab dengan Amerika Serikat, dan dia datang ke Israel. tembok ratapan. Dan dia menunjukkan betapa khusyuknya dia berada di situ. Jadi patut diduga pemimpin ini disupport oleh Ya. kalangan-kalangan Tukang tersebut. satenya ya berarti jelas siapa Betul. kan begitu ibaratnya. Oke, Anda Bang Pizarro? Silakan Bang. Oke. Ya, menurut saya ini nggak mudah untuk menyeret kembali Iran ke meja perundingan. Karena Iran sudah tidak percaya lagi adanya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Walaupun Trump mencoba untuk membawa Teheran untuk kembali bernegosiasi, Menyeret terus ke arah berdiplomasi, menurut saya ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena sebelum terjadinya serangan Netanyahu, kita ingat ya, sudah hampir ada kesepakatan negosiasi nuklir. Sudah ada kesepakatan antara utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dengan Menlu Iran, Abbas Araghchi, untuk dilakukan 4 kali pertemuan negosiasi nuklir. Tapi ini kan dibajak sama Netanyahu dengan melakukan serangan terhadap Iran. Dan Netanyahu juga sangat paham, beliau ini memang pemimpin licik tapi pintar. Dia tahu inilah cara untuk kembali dia mendapatkan dukungan internasional dari sekutu-sekutu yang udah mulai melipir nih, udah mulai berjarak. Prancis kan mau mengakui Palestina, ya. Ketika ke Indonesia. Iya, gitu. Kemudian Inggris juga katanya kan sudah memberikan sanksi menunda negosiasi perdagangan bebas dengan Israel nih. Nah, cara membuat dia merapat ya dengan menyerang Iran. Dan Netanyahu itu udah paham, ya. Prancis, Inggris, Kanada ini paper tiger. Ini macan kertas, ya. Ini dia nggak bisa lepas dari koalisi dengan Israel maupun dengan Amerika Serikat, ya. Dan kemudian ini juga cara Netanyahu, itu tadi Bang Ade benar mengatakan, ini lagi rame kan sebenarnya di internal Israel ya, undang-undang wajib militer untuk Yahudi Ortodoks. Selama ini kan Yahudi Ortodoks itu seperti manusia setengah dewa. Dia tidak boleh diikutkan dalam wajib militer. Padahal sekarang orang-orang sipil di Israel itu wajib militer. Makanya yang sekarang tewas di Gaza itu kan bukan banyak tentara senior, tetapi tentara-tentara cadangan, namanya reservis ya. Gitu. Mereka itu misalkan ya tukang gorengan di sana, ya tukang cukur, Ya, dan hasil kader dari wajib militer itu kan. ya hasil dari wajib militer tersebut. Dan partai-partai pendukung Netanyahu ini sayap kanan. Kalau undang-undang ini diketok palu, disahkan oleh kabinet Netanyahu, mereka akan menarik diri dukungannya terhadap Netanyahu. Baik, gini tadi Anda katakan bahwa bahwa Iran ini sudah tidak percaya lagi ke meja perundingan membicarakan soal nuklir. Tapi kan mau nggak mau hari ini
Iran ditarik ke arah situ. Apa alasannya? Sehingga gencatan senjata maupun ditarik ke meja perundingan juga dilakukan oleh Iran hari ini. Iya, karena Iran pasti sekarang sudah sepakat nih. Sepakat sekarang hari ini parlemen Iran mengetok palu ya, mengesahkan undang-undang untuk menunda kerjasama dengan IAEA. Oke. Badan Energi Atom Internasional. Ini kan membuktikan ini juga menjadi salah satu jalan untuk Iran ya untuk melepas dari perjanjian NPT. Jadi harga tawar gitu ya? Iya, itu menjadi harga tawar dari Iran terhadap Amerika dan Israel. Dan daya tawar kedua ialah ini mulai mendekat, memperkuat hubungan dia dengan Rusia dengan Cina. Betul. Makanya kemarin Abbas Agakci itu ketemu kepada Ya, Putin. Menlu dari Iran, betul. Kepada Putin, apa? Minta senjata. Ya, karena kan rasional. Iran itu kan ngomong gini ke Putin. Anda ketika perang sama Ukraina kami suplai drone Shahid. Itu drone canggihnya Iran. Kami suplai untuk perang Anda melawan Ukraina. Sekarang apa timbal balik Anda kepada kami? Oke. Seperti itu. Itu yang sebenarnya akan mencoba dirayu oleh Iran terhadap Tembus nggak itu, terhadap Mas? Putin. Mas Yusuf? Bukan tidak mungkin ini akan dilakukan. Tapi problematikanya kan Putin kan menikmati nih perang Iran melawan Israel. Dia tuh menikmati perang ini secara panjang. Kenapa? Perhatian Amerika berkurang ke Ukraina. Sekarang Zelensky ngeri-ngeri sedap. Oke. Gara-gara perang Iran sama Ya. sama Israel, nggak ada lagi tuh bantuan kepada Ukraine. Stop Seperti berarti itu. ya. Stop kepada Ukraine. Kemudian ini jangan lupa, serangan Amerika kepada Iran ini juga pesan kepada Cina. Ya, bahwa pertarungan mereka pertarungan di antara mereka ini sebenarnya pertarungan geopolitik. Oke. Sama seperti ke India menyerang Pakistan. Ini kan restunya Amerika untuk memberikan pesan kepada Pakistan, Anda jangan dekat-dekat sama Cina. Seperti itu ya. Makanya ini bukan tidak mungkin akan menguat nih aliansi sekutu geopolitik antara Iran, Korea Utara, Rusia, Cina dengan blok Israel, Amerika dan Uni Eropa. Oke, baik. Reza. Silakan Pak Reza. Tentunya pihak Barat itu ingin menarik Iran ke dalam meja perundingan. Tapi Iran punya standar yang tinggi. Sebelum saya berunding dengan Anda, siapapun Anda, ada prakondisi. Prakondisi Anda ngaku dulu Anda yang nyerang. Sesuai pasal 51, maka saya berhak mempertahankan diri. Pihak pasal 51 dari Piagam PBB kan. Ya. Berhak mempertahankan diri, Ya. mempertahankan namanya territorial integrity and sovereignty, dan saya balas. Ya. Itu dulu, jangan Anda lihat saya menyerang Israel, jangan Anda lihat saya menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, tapi saya diserang, saya wajib mempertahankan diri, itu satu. Kemudian prakondisi ini namanya. prakondisi. Prakondisi yang kedua adalah, kalaupun nanti kita mau negosiasi, saya minta tambahan satu syarat, yakni Palestina harus ada di situ. Harus menuju kepada pembebasan Palestina, Palestina menjadi merdeka. Masuk dalam klausulnya. Masuk dalam klausul. Dalam hal ini Iran sadar, sangat sulit untuk melihat Palestina merdeka. Walaupun kita mengatakan dalam setiap helaan nafas Indonesia ada Palestina di situ kan. Iya. Syarat merdeka itu kan menurut syarat negara itu kan dalam konvensi Montevideo tahun 31 pertama ada wilayah. Wilayahnya makin kecil. Dari tahun 48 sampai sekarang wilayah Palestina itu dari gede jadi sangat kecil. Kecil, betul. Itu kemudian syarat penduduk. Penduduk Palestina itu udah makin kecil, terpencar-pencar. Terpencar-pencar dan seringkali kita nggak tahu ini Palestina yang mana gitu. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengelola negara. Kemampuan mengelola negara sudah semakin kecil karena target pembunuhan dari Israel adalah wanita dan anak-anak dan generasi muda. Terserah you bawa senjata atau enggak, tapi Anda berada dalam target thermal saya habiskan. Baik, Pak Teguh, tapi apakah Israel akan menerima syarat prakondisi yang begitu tinggi tadi yang diberikan oleh Iran? Untuk sebuah perundingan biasanya syaratnya ditinggikan dulu. Nanti tahap kedua akan ada tarik ulur. Negosiasi. Tapi Iran adalah bangsa yang besar, bangsa Persia. Kita dari Indonesia taunya Persia itu kan Salman Rushdie. Ya. Bukan, siapa namanya itu? Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Itu kan orang Persia yang punya intelijensia tinggi, bikin strategi pertahanan kan. Jadi, dan masyarakat Iran itu adalah masyarakat yang sangat mampu membangun teknologi asli. Oke. Jadi kalau dia kerja sama Rusia itu bukan hanya kerja dan menyamakan, enggak. Dia cari filosofi dari teknologi tersebut dan dia bangun di negaranya. Dan jadi jangan kaget kalau dia punya peluru kendali yang bikin Rusia kaget, Amerika kaget, China pun kaget, apalagi Israel. Juga kemampuan dia menjaga rahasia itu luar biasa. Jadi permintaan yang tinggi itu at all cost ya harus dipenuhi begitu. Kalau Iran ya, karena bagi dia ini Berarti buntu dong pertemuan ini nanti. tentunya nanti akan ada penyesuaian kan. Tentunya nanti akan ada diplomasi di PBB dan untuk itu Iran akan bernegosiasi terus. Dia mencoba menggait simpati masyarakat internasional. Aku ini yang dizolimi kok, jangan aku dituduhin terus.
Oke, kita kembali di dua sisi. Ini di segmen penghujung nih, Ho. Ya. Nih kalau saya ke Bang Pizarro Ghazali, Bang, gencatan senjata apapun itu dengan pro dan kontra dan polemik di dalamnya saat ini sedang berlangsung kan. Nah pertanyaannya, kalau dalam gencatan senjata ini, jangankan gencatan senjata, pada saat perang kemarin, seakan-akan perhatian dunia ini kan teralihkan ke Israel dan Iran ini kan. Nah sedangkan saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina pun ternyata juga masih menjadi sasaran kebiadaban Zionis. Anda melihatnya? Iya, itu yang menjadi pertanyaan kita semua, ya, bahwa tadinya kan kita berpikir ya, serangan Israel ke Iran itu akan menghentikan intensitas pembantaian dia di jalur Gaza. Dan perhatian publik kan ke situ. Perhatian publik sudah teralih Betul. ya, tetapi apa yang terjadi ya, ternyata masih aja terus dihajar. Betul. Dan ini menarik nih faktanya, bahwa selama 12 hari perang antara Israel dan Iran, itu ada 870 orang-orang Gaza itu yang tewas, ya, dibantai atau dibunuh oleh Israel. Dan ini kan menarik, 2 hari sebelum Israel menyerang Iran, dunia internasional itu kan lagi rame membicarakan kapal Medlin. Ya. Yang dari Catania dipimpin Greta Thunberg itu, aktivis muda Swedia di bidang lingkungan, dia berhasil menampar dunia internasional yang diam selama ini terhadap genosida Gaza. Dia berlayar dari Italia, hampir itu sampai ke Gaza. Hanya tinggal radius 100 km hampir, tapi kemudian dihentikan oleh tentara Israel dan kemudian dibawa ke Israel. Lalu juga ada konvoy, ribuan aktivis, termasuk kan dari Indonesia tuh kan Iya. Mbak Wanda Hamidah ya. Betul. Itu ribuan, itu nggak pernah kita lihat itu dalam 80 tahun terakhir itu. Ribuan orang tuh berbondong-bondong ingin menembus Rafah. Dan yang bikin kita sakit hati kan ada perawat dari Inggris itu memohon-mohon Betul. ke tentara kepolisian Mesir. Beliau ini orang non-muslim, beliau ini bukan orang Arab dan mengatakan bukalah pintu Rafah, saya ini jauh-jauh dari UK, kayak saya tahu orang-orang Arab, orang-orang muslim itu punya hati nurani tetapi tetap tidak dibukakan. Ini kan menampar dunia internasional, menampar negara Teluk, menampar Arab ya. Dan ini juga mempermalukan Netanyahu dan cara untuk mengalihkan isunya salah satunya dengan Mengalihkan isu. ya, menyerang apa yang terjadi yang sekarang kita lihat, yaitu menyerang Iran. Tiba-tiba itu kan lenyap. Ya, maka jangan sampai fokus kita juga teralihkan. Kita tetap harus memperhatikan dan melihat situasi di Gaza, dan ini yang lebih mengerikan lagi, sekarang Israel dan Amerika bikin lembaga kemanusiaan abal-abal. Namanya Gaza Humanitarian Foundation. Oke. Ya, ini kan lucunya dia memblokade bantuan kemanusiaan, lalu dia bikin lembaga kemanusiaan sendiri. Yang bukan tujuannya itu sebenarnya bukan untuk mengirimkan distribusi bantuan, tetapi sebagai alat memata-matai. Oke. Ya, sebagai alat untuk memata-matai warga Gaza, apakah dia terkoneksi dengan para pejuang, apakah dia dari pihak perlawanan dan segala macamnya. Dan ketika rakyat Gaza itu mengantri, itu mereka juga menjadi korban penembakan. Betul, betul. Dan sampai sekarang jumlahnya lebih dari 500 orang warga Gaza yang tewas ketika dia sedang menunggu bantuan dari lembaga kemanusiaan abal-abal milik Israel dan Amerika Serikat ini. Dan ini harusnya menjadi perhatian kita semua bahwa genosida Gaza belum selesai hingga hari ini. Artinya agenda setting Israel ini banyak sekali ya dilakukan begitu ya? Betul, agenda sendiri banyak sekali yang terjadi. Makanya orang menanyakan siapakah pemenang antara Israel dengan Iran. Itu Netanyahu menurut saya. Karena dia berhasil menyeret Amerika perang ke Iran, dia berhasil mengalihkan isu kemanusiaan, dia juga kemudian terus melakukan genosida Gaza. Dan tapi kita tidak menyerah di sini. Ya. Baik. Dunia internasional tidak pernah bungkam dan kita terus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Baik, silakan. Pak Reza menanggapi pernyataan dari Mas Pizarro. Bagi Israel ini perang total ya. Dia menggunakan segala daya upaya untuk Termasuk menang. tadi itu ya? Ya. Untuk Iran tentunya dia targetkan kan. Targetkan yakni divide et impera. Saya pecah belah itu masyarakat. Pria lawan wanita, sekuler lawan agamis, pemerintah lawan masyarakat, oposisi dengan yang bukan oposisi. Kemudian pada saat yang sama dilakukan juga pengeroposan di dalam negeri lewat Intel. Intel ini adalah orang-orang yang dilatih secara khusus oleh Israel untuk melakukan sabotase, untuk melakukan destabilisasi. Mossad nih? Mossad. Dan mereka sudah dilatih lama. Dan prinsip Intel itu sebenarnya sederhana. Jangan sampai ketangkep. Satu, kedua kalau ketangkep jangan ngaku. Nah, dalam Tapi benak, markasnya tembus sama Iran itu? saya nggak yakin ya, apakah setembus itu ya? Karena kalau bisa tembus, tentunya Iran punya kemampuan integrasi dengan masyarakat sipil, mereka juga punya mole istilahnya, orang-orang yang diselundupkan ke dalam, mungkin. Tapi Intel itu juga sangat sulit ditangkap karena prinsip mereka begini, berhasil tidak dipuji, Oke. gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, mati tidak disesali. Oke, Itu prinsip Intel. Oke. one way ticket, one way ticket. Dan jumlahnya ribuan. Dan saya yakin di tiap negara juga pasti ada orang-orang yang sudah dibina oleh
dinas-dinas intelijen luar untuk bergerak di suatu negara. Karena kemajuan suatu negara adalah malapetaka bagi negara lain. Jadi sistemnya itu adalah realism. Jadi Anda naik, Anda bangun, itu kecenderungannya Anda bisa mengurangi porsi saya. Dan untuk itu sebelum itu terjadi, saya destabilize duluan. Baik, saya ingin ke Mas Nurholis. Ini ketika berkaitan dengan tadi, gencatan senjata, perang selanjutnya adalah perang intelijen. Di mana Iran harus membasmi agen Mossad yang hari ini sudah menyusup ke dalam Iran itu sendiri. Silakan. Ini kan sebenarnya intelijen ini barang-barang sedap nih, di Mossad ini ya. Kenapa? Karena dia berhasil menyusup ke Iran itu udah 20 tahun yang lalu. Ya, dan dia sekarang kalau kita lihat serangan yang dilakukan Israel, kenapa banyak jenderal-jenderal yang tewas? Artinya kan ini operator-operator Mossad itu udah engage dengan operator lokal. Karena nggak mungkin dia tahu presisi tokoh-tokoh RGC, dan ini kan nggak main-main. Yang meninggal, yang tewas itu kan panglima TNI-nya sana, Ya, TNI-nya Iran. Betul. Lalu kepala BIN-nya, wakil kepala BIN-nya, ilmuwan-ilmuwan nuklirnya. Kalau di total itu Artinya bisa data sohih itu ya berarti. Ya? Iya, ada 20 sampai 30. Dan ini kan menurut saya memang harus diantisipasi Iran. Kenapa? Ini terjadi belum genap setahun setelah Ismail Haniyeh, kepala Hamas, itu juga tewas di markas RGC. Ketika menghadiri undangan pelantikan Presiden Iran baru. Kalau sekelas Ismail Haniyeh aja bisa tewas, apalagi yang di bawahnya. Gitu. Nah, ini yang menurut saya memang harus dievaluasi sistem intelijen itu. Karena Mossad itu memang bergerak dengan sangat rapi. Dia bergerak mana-mana dengan memanfaatkan operator-operator lokal. Atau kita bahasa intel hidung pesek lah. Kayak gitu ya. Dan ini betul, ini akan terjadi perang intelijen. Dan saya yakin RGC juga tidak akan diam. Dia juga pasti akan, sekarang kan lagi gerilya nih. Kemana-mana, di mana untuk menidentifikasi anggota Mossad agar kecolongan itu tidak terjadi kembali di kemudian hari. Oke, jadi gencatan sedang berlangsung, tapi yang tidak terlihat, yang kasat mata, intelijen dalam ini tetap bekerja pasti ya. Betul ya. sekali. Karena Oke. durasi kita sudah terbatas, boleh semua Silakan, narasumber Bang kita Ade ke Armando, depan. kita mengundang Anda juga untuk ke tengah. Jadi Ya, bara perang ini belum padam, jadi semua pihak masih tetap harus siaga gitu ya. Betul. Perang intelijen masih terjadi di dalamnya. Oke, ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita di Dua Sisi pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Silakan Bang bergabung bersama kami di podium. Akhir kata, saya Arif Adil. Dan saya Aditya Nugroho.